Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Padalarang, Bandung Barat. Tersangka kasus pemerkosaan siswi SMP di Buleleng, Bali bertambah 1 orang. Brazil belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL usai menundukkan Venezuela. Halo, selamat malam pemirsa. Demi mencegah penyebaran COVID-19, Kapolri mengimbau masyarakat memenuhi protokol kesehatan dalam keadaan apapun. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut alat pesta pernikahan terbalik di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Diduga sopir truk mengemudi ugal-ugalan sehingga kehilangan kendali. Ini ada kejadian mobil terjungkil yang membawa... Warga membantu proses evakuasi mobil bak terbuka yang terbalik di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Muatan karung berisi peralatan pesta pernikahan berserakan di jalan. Sementara sopir dan penumpangnya terluka akibat benturan. Menurut Polresta Tangerang, kecelakaan terjadi karena sopir ugal-ugalan saat mengemudi. Supir kemudian hilang kendali dan menabrak trotoar hingga terbalik. Jadi pengendara tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga terjadi mobil terbalik. Untuk korban, karyawan dari tenda itu luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit. Supir dan penumpangnya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ditangani tim Satlantas Polresta Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Hilang kendali, sebuah minibus masuk ke jurang sedalam 20 meter di Maros, Sulawesi Selatan. 8 penumpang selamat, namun 3 diantaranya luka ringan. Sebuah minibus berpenumpang 8 orang terjun ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Poros Camba kilometer 24, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Mobil diduga tidak kuat menanjak dan kehilangan kendali. Sempat terjebak, penumpang akhirnya dievakuasi polisi 1 jam kemudian. Akibat kecelakaan tunggal ini, 3 penumpang luka ringan. Ini bergerak dari arah selatan Kota Maros. Pada saat tiba di tempat kejadian, pada jalan yang menanjak dan menikung ke kanan, dari arah berlawanan ada mobil truk Di depannya? Sehingga pengemudi mobil berhenti. Dan pada saat berhenti, karena posisi jalan yang menanjak, pengemudi mobil lepas kendali, kemudian mobil bergerak mundur, kemudian jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Ketiga korban luka dibawa ke puskesmas terdekat untuk dirawat. Sementara mobil yang masuk ke jurang telah dievakuasi. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang wanita tewas usai tertabrak kereta komuter lain di perlintasan kereta Rawabuaya, Jakarta Barat siang tadi. Korban diduga sengaja menabrakkan diri. Warga RW 03 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita Parubaya usai tertabrak kereta komuter lain Sabtu siang. Korban diduga menabrakkan diri saat KRL jurusan Tangerang Duri melintas. Namanya orang pikiran kurang waras apa gimana kan orang tahu. Kalau orang waras kan nggak mungkin begitu, Pak. Mondar-mandir langsung tabrakan diri atau gimana? Iya, langsung menabrakkan diri begitu. Petugas dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat langsung mengecek jenazah korban. Namun polisi tidak menemukan kartu identitas korban. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi perusakan mobil oleh geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Tidak hanya merusak mobil, geng motor juga menganiaya pengemudi hingga terluka.
Inilah video amatir yang viral di media sosial saat seorang pengemudi mobil dikejar dan menjadi bulan-bulanan sekelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pemuda merusak mobil, bahkan sang pengemudi terkena busur panah pada bagian perutnya. Polisi pun bergerak cepat dengan menggelar razia balap liar di wilayah kota Makassar. Hasilnya belasan remaja yang diduga terlibat balap liar ditangkap. Pelaku MD motor di Makassar. Tim Peningkatan Polrestabes Makassar mendatangi lokasi yang kerap dijadikan lokasi balap liar, seperti di Pangeran Petarani, Cendrawasih, kemudian Veteran, serta Jalan Banda. Akhirnya belasan daripada kendaraan sempat diamankan dan belasan remaja yang sempat diamankan, baik dari dalam kota maupun luar kota Makassar. Belasan remaja ini kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa keterkaitan mereka dengan video viral tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kebakaran bangunan 5 lantai yang dijadikan indekos di Taman Sari, Jakarta, Jumat malam menewaskan 1 anak berusia 11 tahun. Diduga kebakaran karena anak pemilik kosan bermain korek api di kamarnya. Beginilah kondisi bangunan pasca terbakar pada Jumat malam. Di bagian lantai 2 dan 3 bangunan ini hangus terbakar. Dalam peristiwa ini 1 korban tewas ditemukan di lantai 2. Kebakaran sendiri terjadi diduga akibat anak yang menjadi korban bermain korek api di dalam kamarnya. Saat kejadian, korban ditinggal dalam kondisi kamar terkunci oleh ibunya membeli makanan tidak jauh dari lokasi kejadian. Awal kebakaran itu di lantai 2 kan ada yang kos bawa anak 1 orang. Nah, sempat main di depan jendela, buka jendela atas lantai 2, main korek api. Nah, sempat ditegur sama anak kos yang lain, Rege yang lantai bawah. Nah, sempat dia udah matikan. Nah, nggak lama kemudian main di dalam lagi api, kita nggak tahu ya, mungkin dimain lagi. Nggak lama kemudian itu selang 15-20 menit terjadilah itu api mulai keluar menjalar kemana-mana. Dalam rekaman video amatir milik warga ini, api berkobar di lantai 2 bangunan 5 lantai yang dijadikan tempat kos. Warga berusaha memadamkan api, namun api terus membesar dan membakar setiap kamar kos. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan 10 armadanya baru bisa menjinakkan api 1 jam kemudian. Sementara para penghuni kos yang lain yang berada di lantai 5 berhasil dievakuasi. Setelah diidentifikasi, korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Kasus kebakaran dengan 1 korban jiwa ini ditangani oleh Polsek Metro Taman Sari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Cuaca ekstrim melanda sebagian wilayah Padalarang, Bandung Barat saat sejumlah pohon tumbang akibat hujan lebat disertai angin kencang. Bahkan tepat di pintu gerbang tol Padalarang, sebuah mobil tertimpa pohon. Hujan deras dan angin kencang melanda sebagian wilayah Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Cuaca ekstrim yang melanda kurang dari 1 jam tersebut membuat sejumlah pohon tumbang. Tepat di simpang pos polisi Satlantas Polres Cimahi, sebuah minibus tertimpa pohon mahoni. Saat peristiwa terjadi, pemilik mobil berada di warung sehingga luput dari maut. Warga dan aparat bahu-membahu mengevakuasi pohon karena sempat menghambat laju kendaraan menuju gerbang tol Purbalenyi. Sekitar pukul 14.30, hujan lebat disertai dengan angin kencang, sehingga mengakibatkan tumbangnya pohon ini yang di samping kantor Patwal Polres Cimahi, sehingga mengakibatkan ada salah satu kendaraan yang tertimpa daripada pohon tersebut. Untuk korban manusia tidak ada. Setelah hujan reda dan pohon bisa dievakuasi, situasi lalu lintas dari Padalarang menuju Bandung pun kembali normal.
Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang juga terjadi di Desa Bumisari, Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya 25 warga rusak. Bahkan 3 diantaranya rusak berat lantaran atap dan penyangga bangunan hancur. Kemarin itu kejadiannya cepat sekali sih. Gimana? Jadi udah ini panik, jadi nggak ini. Itu hujan ya waktu itu? Hujan. Terus? Hujan itu langsung angin gede banget itu. Beruntung warga sempat menyelamatkan diri saat angin kencang datang. Rumah-rumah yang rusak kemudian diperbaiki warga dan TNI. BPBD Kabupaten Purbalingga masih mendata kerusakan akibat bencana ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Mojayan, Klaten, Jawa Tengah menangkap seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter di lokasi pembangunan proyek. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, warga dihebohkan dengan penemuan induk dan anak ular king cobra. Warga Desa Mojayan, Klaten, Jawa Tengah mengevakuasi ular sanca kembang di dalam lubang lokasi proyek pembangunan. Evakuasi ular sepanjang 3 meter dengan bobot 50 kg ini dilakukan 4 orang. Ular ditemukan pertama kali oleh pekerja proyek. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan ular sehingga dievakuasi ke tempat lain. Begitu tadi langsung ditokar pakai pacul, begitu ditokar kelihatan pakai linggis juga tadi. Baru kelihatan diem aja ularnya, nggak mau keluar, nggak mau tapi di dalamnya melingkar di dalam gitu. Tapi semula nggak tahu Pak kalau ada ular? Nggak tahu. Menurut warga, di lokasi ini sering ditemukan tak hanya ular, namun juga biawak. Hewan-hewan tersebut terkadang masuk ke permukiman warga untuk mencari makan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Di Bekasi, Jawa Barat, warga di sebuah perumahan diresahkan dengan penemuan induk dan puluhan telur ular king cobra yang sudah menetas. 12 anakan dan induk ular sudah ditangkap, sementara 9 lainnya belum ditemukan. Ular ditemukan di sebuah rumah kosong. Itu sudah beberapa hari, 3 hari kurang lebih ya, kita menyisir terus, dapat satu persatu, dan akhirnya terkumpul 12 ekor. Untuk yang indukan yang dewasa lelakinya ini belum ketemu sampai sekarang. Ditemukannya di mana saja Pak? Ditemukannya itu di bak mandi ini Pak, ini di bawah baknya, sama di dekat kloset. Penemuan induk dan anakan king cobra baru pertama kali terjadi di wilayah ini. Warga terus menyisir setiap rumah untuk mencari 9 anakan ular yang masih berkeliaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah memadati kawasan Petamburan untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus akad nikah Putri Rizik Syihab. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.